بن عبد الرحمن بافضل وجميع شراح المقدمة والمحشرين على شرح والمحسن على شرح مشايخهم وتلامذتهم والأخذين عنهم وقرأ مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidil salihin bitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babis shalah ila anqal wa idza balaghas sabiyyu au afaqal majnunu awil mughma alaih au aslamal kafir au tahuratil haid awin nufasa qabla khurujil waqti walau bi takbiratit taharrum wajibal qada'u bi syarti baqa'is salama minal mawani' bi qadri ma yasa'ut tahara was shalah. Ini menjelaskan tentang masalah yang sangat penting, yaitu masalah zawalul mane, dan nanti akan disusul dengan pembahasan turuwul mane. Kita tahu dari awal fasal kemarin bahwa innama tajibu shalah alaman ala muslimin akilin balighin tahirin, ya, ala muslimin akilin balighin tahirin, terus balaghatud dakwah, 5 itu. Nah, selain ini tidak wajib. Karena nggak wajib, nanti kalau mawane ini hilang, penyebab tidak wajibnya sholat, ini disebut dengan mawane ini, mane. Mane min wujubis sholat, mencegah dari wajibnya sholat. Jadi muslim, berarti kafir, tidak wajib kan? Nah, jadi kufurnya mencegah wajibnya sholat, kalau kufur asli. Kemudian akilin, berarti kalau nggak berakal, baik karena junun, ighma, as-sukr yang bila ta'adi, ini berarti manek dari wajibnya sholat. Baligh berarti as-siba, kecil, itu mencegah wajibnya sholat. Tahirin, suci dari haid dan nifas. Berarti haid dan nifas itu manek, mencegah dari wajibnya sholat. Kemudian balaghatud dakwah. Nah, ketika manek ini sudah hilang, itu kan tadi ketika ada manek tidak wajib sholat. Ketika hilang manek ini, apa wajib qada kemarin? Kemarin diterangkan wajib qada apa enggak? Tidak wajib. Cuman kemarin kan ada tafsil. Kafir asli, kalau mau qada boleh apa enggak? Menurut Imam Romli tidak boleh. Tapi menurut Al-Qurdi yang tahqiq itu justru sebaliknya, yaitu boleh. Kemudian apa? Balik itu. Kalau sobi mau mengqada boleh apa enggak? Boleh, bahkan sunnah mengqada ayyamut tamyiz. Kalau yang qabla tamyiz itu masih khilaf. Kemudian apa? Suci, ya, suci. Berarti orang haid dan nifas nanti ketika apa? Sudah suci wajib boleh qada apa enggak? Enggak boleh, menurut Ibnu Hajar enggak boleh, haram dan tidak sah. Kata Imam Romli sah tapi makruh dan tidak berpahala. Nah, kemudian orang majnun boleh qada apa enggak? Boleh aja qada ya, tapi tidak wajib. Semuanya enggak wajib. Itu kaidah umum. Nah, tapi ada pengecualian, yaitu masalah zawalul mane di sini. Di masalah zawalul mane bisa jadi orang yang maneknya hilang tadi itu kena kewajiban qada. Nah, tak simpulkan dulu. Jadi masalah zawalul mane ini, mane yang tadi dimaksud apa? Mane apa? Mane sihhatus shalah apa mane wujubis shalah? Mane wujubis shalah. Jadi yang dimaksud mane adalah perkara yang mencegah wajibnya sholat. Gara-gara ada mane ini orang nggak wajib sholat. Ada kalanya mencegah sahnya sholat, ada kalanya tidak. Kayak kufur, mane wujub dan mane sihah. Kali tapi kecil, mane wujub tapi nggak mane sihah.
majnun, manek wujub, manek sihah. Haid, nifas, manek wujub, manek sihah. Nah, ketika manek itu hilang, misal orang seminggu gila, atau misalnya gila atau pingsan atau nggak sadarkan diri, koma, nggak wajib sholat kan semuanya itu kan ya, seminggu kayak gitu. Atau misalnya seminggu haid, seminggu nifas misalnya, habis itu mampet. Atau asalnya kufur, masuk Islam. Atau asalnya kecil, kemudian balik. Kemudian balik. Lah, balik ketika waktu sholat masih ada. Manek hilang di saat waktu sholat masih ada. Ini yang dimaksud pembahasan dengan istilah zawalul manek. Ini masalah sangat penting. Jadi ada pembahasan dalam fikih itu zawalul manek. Dalam kasus zawalul manek ini, yang kemarin dikatakan orang-orang nggak wajib sholat, kemudian setelah hilang maneknya nggak wajib qadha, itu ada beberapa pengecualian. Bisa jadi kena kewajiban qadha, tapi hanya satu sholat. Ya. Kena kewajiban qadha hanya satu sholat. Nah, jadi zawalul manek, hilangnya manek wujub sholat, yaitu ketika di tengah-tengah waktu sholat. Artinya tengah-tengah ini tidak harus pertengahan persis. Kalau waktu sholat 3 jam berarti setelah lewat 1,5 jam. Tidak. Di tengah-tengah waktu ini bisa jadi di awal waktu. Ya, bisa jadi di awal waktu. Bisa jadi di pertengahan waktu. Bisa jadi di penghujung waktu. Udah mepet sekali. Pokok masih cukup dibuat membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Perlu waktu berapa? 5 menit. 5 menit dapat 5.000 ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar perlu waktu berapa? Hatta 1 detik gak nyampe ya. Anggap 1 detik udah. Ngikuti ente. Ya, taklidan li. Di siapa? Di Fikri. Fikir fi apa? Ayo, tufakir fi ish. Nah, anggap aja 1 detik. Jadi 1 detik waktu zuhur masih ada. Katakan 5 detik wis, jangan kemepetannya. Atau 1 detik cukup Allah Akbar tadi. Pokoknya waktu yang cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Waktu zuhur masih ada. Sisa 5 detik atau sisa 5 menit. Maneknya kok hilang. Orang kafir masuk Islam. Di awal waktu zuhur atau di pertengahan waktu zuhur atau di akhir waktu zuhur tinggal 1 menit masuk Islam. Atau orang gila sembuh, orang pingsan siuman dan sudah sadar, gila sembuh dan memang sembuh sudah sadar, sudah bisa diajak komunikasi. Itu. Kemudian orang pingsan, orang koma, siuman dan sudah sadarkan diri bisa diajak komunikasi. Ya. Kemudian orang haid mampet darahnya, orang nifas mampet darahnya, anak kecil balik dan seterusnya. Nah, orang seperti ini hukumnya apa? Terkena kewajiban melakukan sholat zuhur. Terkena kewajiban sholat zuhur. Kenapa? Karena maneknya hilang ketika waktu zuhur masih ada. Kalau hilangnya misalnya jam zuhur itu dari jam 11.30 sampai jam 14 misalnya. Jam 14 berapa? Katakan 14.50 is. Ala qali Haidar. Ya, itu 14.50. Nah, ada orang kafir masuk Islam, anak kecil balik, perempuan haid atau nifas darahnya mampet walaupun belum mandi. Kan sudah wajib sholat kan, tapi harus mandi dulu biar sah. Kemudian anak kecil balik atau orang gila sembuh, orang pingsan, koma, sadarkan diri dan sudah bisa diajak komunikasi, sudah nyambung akalnya, sudah kembali akalnya. Intinya manek itu hilang di jam 12, berarti masih terhitung awal waktu. Atau di jam 1:30, berarti di pertengahan waktu. Atau di akhir waktu, misalnya asarnya 14.50. Ini jam 2, jam 14.47. Sisa 3 menit UTW asar. Nah kok masuk Islam, kok balik, kok sadar, kok mampet haid nifasnya. Wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena ketika maneknya hilang masih ada waktu zuhur apa enggak? Masih ada. Maka wajib untuk sholat zuhur. Lo belum mandi, untuk mandi aja
Udah, ini asalnya jam 14.50, dibuat mandi orang haid misalnya, selesai misalnya jam 15 misalnya. Jam 3 lebih 1/4, sudah asar apa belum? Sudah asar, tapi tetap dia wajib zuhur. Kenapa? Ketika mampetnya darah, dia dalam keadaan sudah mampet, wajib sholat zuhur. Orang kafir tadi itu, wajib sholat zuhur dia. Loh, belum wudunya mesti perlu diajari. Ya. Untuk ngajari ya jam 4 baru selesai. Ngajari wudu, ngajari sholat, tidak sah, langsung wudu, langsung sholat, ayo ikuti saya. Kalau saya basuh wajah ya kita ikut. Kalau saya takbir ya ikut toh. Kalau saya baca Fatihah ikut toh, tidak sah. Karena termasuk syaratnya nih, sholat kan harus niat. Niat kan harus al-ilmu bil manwi, harus ngerti apa yang diniati. Kalau belum ngerti suruh ikut-ikutan tidak sah. Diajari dulu, ya jam 4 baru selesai. Tapi kan tadi ketika masuk Islam masih zuhur, wajib dia sholat zuhur. Anak kecil balik, wajib dia. Padahal anak kecil aslinya nggak wajib kan? Tapi karena baliknya masih zuhur, wajib sholat. Waduh, ini belum wudu, dibuat wudu sudah ada asar, tetap wajib zuhur. Kalau masih nututi di tengah waktu zuhur ya berarti jadi ada. Kalau dibuat mandi, dibuat belajar, dibuat wudu, sudah masuk asar, berarti sholat zuhurnya jadi qadha. Wadah ya. Kalau masih waktu belum habis, setelah dibuat melakukan wudu dan lain-lain, berarti ada. Kalau sudah keluar waktu, tetap wajib jadi qadha. Kenapa kok wajib? Karena maneknya hilang di saat waktu sholat masih ada. Walaupun sisa hanya beberapa detik yang hanya cukup untuk membaca Allahu Akbar, takbir. Wadah. Begitu juga orang gila, orang pingsan dari siumannya apa? Orang pingsan dari siumannya apa ya? Orang pingsan dari orang siuman dari pingsannya, wajib dia. Walaupun untuk bangun masih lemas, berjalan ke toilet itu agak lambat. Wudu sudah masuk waktu asar, ya lakukan sholat zuhur qadha. Wadah ya. Jadi zuhurnya wajib. Karena apa? Wajibnya karena apa? Ya Muhib. Wajibnya karena apa? Karena maneknya hilang di saat waktu sholat masih ada. Ya. Nah, jadi maneknya hilang di saat waktu sholat masih ada. Maka wajib. Pertanyaannya sekarang. Sebelum zuhur sholat apa? Sholat subuh lah. Sholat sebelum zuhur apakah wajib qadha? Sholat ketika hilangnya manek wajib diqadha. Tapi kalau sholat sebelumnya wajib qadha apa enggak? Tafsil. Jika bisa dijamak, maka wajib diqadha juga. Jika tidak bisa dijamak, maka tidak wajib. Jika bisa dijamak wajib qadha juga. Kalau tidak bisa dijamak, maka tidak wajib qadha. Subuh dengan zuhur bisa dijamak apa enggak? Enggak bisa. Maka kalau mampetnya di waktu zuhur hanya wajib salat zuhur, tidak wajib qadha subuh. Mampetnya di maghrib. Maghribnya wajib apa enggak? Wajib, karena ketika maghrib masih ada, maneknya sudah hilang. Asar dengan maghrib bisa dijamak? Enggak bisa. La taqdim wa la ta'khir. Enggak bisa. Enggak bisa dijamak. Maka asarnya wajib apa enggak? Enggak wajib. Hanya maghribnya. Beda kalau mampetnya di asar. Maghrib kurang 5 menit masuk Islam. Atau balik. Asarnya wajib apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena ketika waktu masih ada maneknya sudah hilang. Berarti dia wajib sholat. Karena sudah balik, karena sudah Islam, karena sudah mampet haidnya. Wajib sholat. Tuh asar. Zuhurnya wajib apa enggak? Zuhur sama asar bisa dijamak apa enggak? Bisa. Nah, karena bisa dijamak, zuhurnya wajib diqadha. Lu enggak bertentangan tak dengan di depan? Enggak bertentangan. Ya. Di depan kemarin kan berarti kan ini ketika zuhur, mulai masuk waktu zuhur sampai zuhurnya habis, dia kafir. Orang kafir wajib sholat apa enggak? Enggak. Dia kecil, orang anak kecil wajib sholat apa enggak? Nah, kemarin katanya kalau anak kecil balik enggak wajib ngodok sholat yang dulu ditinggalkan ketika masih kecil lah. Zuhur tadi kan ditinggalkan ketika dia masih kafir, ketika dia masih kecil, ketika dia masih haid nifas. Harusnya kan enggak wajib qadha kan ya? Harusnya begitu, kecuali kalau masuk kasus zawalul manek wajib. Ya zuhur itu saja sudah asarnya wajib karena mampetnya, hilangnya manek di waktu asar masih ada. Kemudian zuhurnya wajib gara-gara kasus zawalul manek. Subuhnya dan seterusnya enggak usah. Zuhur yang kemarin wajib.
Zuhur yang kemarin. Nggak usah. Hanya zuhur hari itu ya wajib. Atau mampetnya di isya sisa 5 menit menjelang subuh. Ya itu. Udah tarhim ya? Udah tarhim. Sahur. Dia apa? Masuk Islam. Salat isyanya wajib. Maghrib sama isya bisa dijamak? Bisa. Maka maghribnya wajib qada apa enggak? Wajib. Padahal kan tadi kafir. Iya, karena masuk kasus zawalul mane. Mampetnya di subuh. Ya subuhnya wajib. Isya sama subuh bisa dijamak? Enggak bisa. Maka isyanya enggak wajib. Hanya subuh itu aja. Wadah. Nah, ini kasus zawalul mane. Kasus zawalul mane. Jadi enggak wajib kok untuk anak kecil itu. Iya benar. Kecuali kasus zawalul mane. Kenapa sih? Kok kalau mampetnya di asar, ini zuhurnya ikut wajib. Kalau mampetnya di isya, ini kemudian maghribnya ikut wajib. Karena waktu sholat itu nanti ketika pembahasan waktu sholat di fasal berikutnya kita akan membahas auqatus sholat. Waktu sholat itu nanti dibagi-bagi. Ada waktu ikhtiar, waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu jawaz ma'al karoha, ada waktu udzur, ada waktu darurat. Ya, waktu udzur itu maksudnya apa? Bagi orang yang melakukan jamak takdim atau takhir. Ketika antum musafir, maka antum niat jamak takhir zuhur ke asar. Waktunya jadi satu apa enggak? Waktunya jadi satu apa enggak? Jadi satu. Atau jamak takdim asar ke zuhur. Waktunya jadi satu apa enggak? Jadi satu. Waktunya jadi satu. Lah padahal safar ini bukan kategori darurat, tapi kategori udzur. Ketika dalam keadaan udzur, waktu zuhur dan asar jadi satu. Waktu zuhur dan asar jadi satu. Waktu maghrib dan isya jadi satu. Ketika dalam kondisi udzur yaitu safar. Makanya kalau antum jamak takdim maghrib kemudian sholat isya masih jam 6, boleh nggak sholat tarawih setelah itu? Sholat tarawih jam 6 boleh, karena sudah masuk waktu isya dan antum sudah melakukan sholat isya. Lu jam 6 kok masuk isya? Iya, karena waktu udzur. Boleh nggak sudah sholat witir jam 6 bagi orang jamak takdim? Boleh. Lu belum isya ini, belum isya bagi orang lain. Anak spesial. Nah, itu. Spesial ya. Nah, itu. Karena apa? Dalam kondisi udzur safar. Ketika dalam keadaan udzur, waktu sholat jadi satu. Lah kalau dalam keadaan udzur saja, waktu sholat jadi satu, apalagi dalam keadaan darurat. Kasus zawalul mane ini disebut waktu darurah. Waktu darurat nanti akan diterangkan di bab auqatus shalah. Orang itu kalau di penghujung waktu manek wujubu sholahnya kok hilang. Nah, ini disebut dengan istilah waktu darurat. Jadi waktu darurat itu adalah waktu sholat ketika seseorang hilang manek di tengah-tengah waktu yang masih cukup ketika waktu masih ada, pokok masih cukup digunakan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Itu disebut waktu darurat. Ketika hajat, waktu zuhur dan asar jadi satu, waktu maghrib dan isya jadi satu. Udzur padahal itu, apalagi darurat, maka menjadi satu. Maka kasus tadi itu, katanya orang kafir tidak wajib qadha. Katanya orang anak kecil nanti kalau sudah balik tidak wajib qadha. Orang haid nifas katanya tidak boleh qadha dan seterusnya. Benar. Itu kalau tidak masuk kasus zawal mane. Kalau zawal mane wajib. Kenapa? Karena ketika ada orang haid mampetnya di waktu asar, dianggap waktu asar dan zuhur jadi satu. Berarti karena dia mampet di waktu asar, waktunya jadi satu kan ya? Berarti dia dianggap mampet waktu zuhur apa enggak? Dianggap mampet waktu zuhur apa enggak? Kan jadi satu kan waktunya? Berarti yang asalnya waktu zuhur itu jadi 11.30 sampai 14.50 berubah dari jam 11.30 sampai nanti maghrib jam 17.30 misalnya, berubah. Ya. Nah, atau orang mampet di waktu isya. Maka mampet di waktu isya dalam kondisi darurat, isya dan maghrib waktunya menjadi satu. Jadi jam maghrib itu bukan dari 5:30 sampai 6:30, tapi dari 5:30 sampai nanti jam 4. Ya, 5:30 sampai jam 4 memanjang. Berarti mampet di waktu isya sama dengan mampet di waktu maghrib.
Kalau mampet di waktu isya, isyanya wajib apa enggak? Ya, wajib apa enggak? Lah mampet di waktu isya berarti mampet di waktu maghrib. Makanya maghribnya wajib, isyanya wajib. Mampet di waktu asar, asarnya wajib apa enggak? Wajib. Lah mampet di waktu asar berarti dianggap mampet di waktu zuhur, menyatu waktunya ya. Nah, maka wajib. Wadah. Nah, karena dalam kondisi udzur aja menyatu, apalagi dalam kondisi darurat. Wadah. Nah, ini kasus zawalul mane. Ini biasanya dilewati gitu aja. Nah, penting ibadah ini. Banyak terjadi kayak ini, terutama wanita haid nifas. Akan banyak ngalami kasus zawalul mane, wanita haid dan nifas. Nah, itu akan sering mengalami zawalul mane dan jarang yang ngerti. Nah, jarang yang ngerti. Akhirnya nanti mampet di asar, zuhurnya enggak diqodho. Nganggep kalau qodho itu haram. Wajib dianggap haram. Gara-gara enggak ngerti. Nah, itu gara-gara ngerti. Nah, ini satu. Ada lagi sebagian orang nganggep karena kasus zawalul mane ini sering kali dibahas di bab haid, ada yang menganggap kasus zawalul mane ini khusus perempuan yang mampet dari haid atau nifas. Ya, khusus perempuan yang mampet dari haid dan nifas. Itu. Habis itu lo ndak khusus. Anak kecil juga, anak kafir juga, orang kafir juga, orang gila juga. Mereka ndak wajib. Inna mata jibus sholatu. Dalilnya enggak tepat. Terus natalah, ndak usah kita besar-besar, cukup kitab Muqaddimah Hadramiyah. Di Muqaddimah Hadramiyah bener awalnya babu shalat tajibu ala kulli muslimin balighin akilin tahirin. Sorry, fala qada'a. Sorry ambek nuting-nuting. Ya, fala qada'a ala kafirin illal murtad wala sabiyin wala haidin wa nufasa wala majnun illal murtad wala mumat. Terus sorry sekali ini. Oke, buka satu halaman. Nah, buka satu lembar aja. Soreh juga. Ya apa kita baca sekarang? Qala radhiyallahu anhu, wa idza balaghas sabiyyu, kan bukan orang haid. Orang haid ini. Enggak khusus haid nifas. Kasus zawal mane mencakup mane tadi yang dimaksud mane apa? Wujubis salat. Pokok ada mane yang mencegah sahnya, mencegah wajibnya salat. Wa idza balaghas sabiyyu, ada anak kecil balik. Itu, ada anak kecil balik. Au afaqal majnunu awil mughma alaihi. Orang majnun sembuh. Awil mughma alaihi, orang pingsan sembuh, orang koma sembuh, sadar. Orang mabuk yang tanpa ta'addi itu sembuh, sadar. Au aslamal kafir loh kan, orang kafir juga. Orang kafir masuk Islam. Au tahuratul ha itu kan nifas malah terakhir haid nifas sebenarnya. Ya, bukan pertama, terakhir. Orang haid atau nifas suci, artinya suci mampet darahnya. Sudah tidak ada darahnya dimasuki kapas, tidak ada bercak darah. Nah, itu. Kapan itu baliknya? Kapan sadarnya, siumannya? Kapan Islamnya? Kapan sucinya? Qabla khurujil waqti. Sebelum masuknya waktu. Sebelumnya masuknya waktu itu tidak harus di awal, tidak harus di pertengahan. Pokoknya walau bitakbiratit taharrum. Walaupun ketika waktu hanya cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Walau bitakbiratit taharrum. Ai biqadri zamanin yasau takbira. Jadi mampetnya itu di saat waktu salat masih ada, sisanya hanya sedikit, hanya cukup digunakan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Apalagi lebih panjang lagi, sisa sedikit itu ada, udah wajib. Apalagi sisanya masih lebih. Kalau tidak cukup untuk gunakan takbiratul ihram ya sudah. Waktunya tinggal sedikit sekali. Seandainya mengucapkan Allah itu sudah habis waktunya. Belum akbar ya. Nah, itu sudah tidak wajib itu. Karena terlalu mepet. Ini pokok selama masih cukup digunakan untuk takbiratul taharrum. Maka bagaimana hukumnya? Wajabal qada'u. Wajib dia qadha. Qadha di sini kalau memang waktunya sudah enggak cukup. Kalau waktunya masih ada ya bukan qadha, jadinya ada itu. Makanya di sarahnya wajabal qada'u. Qadha apa? Li sholati dzalikal waqti. Ya salat waktu itu. Kalau mampetnya zuhur berarti salat zuhur itu. Kalau mampetnya asar ya berarti asar itu dan demikian seterus. Nah, jadi salat ketika mampet itu, ketika hilangnya mana itu wajib li sholatil qadha. Ini wajib qadha ini illam yumkinhul ada'u fil waqti. Jika tidak memungkinkan ada di waktu ya karena tadi itu sisa waktu tinggal setengah menit
masuk Islam, balik, mampet haidnya, dibuat wudhu, dibuat mandi, orang haid nifas ya udah lewat sudah, asar sudah ya, maka wajib qadha. Awil ada in amkanahu, kalau masih mungkin ada ya wajib ada. Contoh, orang kafir masuk Islam jam 1. Untuk dia ngajari dia wudhu, sholat secara global, sama apa? Dia wudhu itu sampai jam 2 selesai. Dari jam 1 langsung diajari. Jam 2 selesai. Jam 2 masih ada zuhur apa enggak? Nah, maka ya ada. Oh, wajibnya qadha nanti aja jam 4. Ya, enggak boleh. Wajib qadha kalau enggak mungkin ada. Kalau mungkin ada maka wajib ada. Ya, kalau mungkin ada wajib ada. Jangan nanti ada jam 4 wajibnya kan qadha. Di matanya kan disarahnya disarahi begitu. Wajibal qadha, wajib qadha salat ketika dia mampet. Tapi ada syaratnya wajib salat ini. Bisyarti baqa'is salamati minal mawani' biqadri ma yasa'ut thaharat was shalah. Tapi dengan syarat dia tetap terbebas dari manek, baik manek yang sama atau manek yang berbeda. Seukuran waktu yang cukup untuk thaharah dan salat. Misal ya ini kayak jam 14 asar misalnya, waktu asar itu jam 14.50 misalnya ya. Nah, dia berhenti darahnya di jam 14 misalnya 14.45. Dia berhenti darah di jam 14.45, orang haid ini. Sucinya jam 14.45. Nah, ini asar berarti menjelang asar kurang berapa menit? 5 menit. 5 menit. Maka dia wajib sholat zuhur kan ini dengan syarat. Setelah darah mampet, dia terbebas dari manek. Kan tadi manek yang hilang apa? Haid. Nah, setelah mampet dari haid, harus ada waktu dia bisa wudhu, bisa toharoh, dan juga sholat. Bi akhafi mungkin, dengan yang seringan mungkin. Ya, yang seringan mungkin. Seukuran waktu yang cukup untuk itu. Artinya tidak datang manek yang baru. Baik manek yang sama dengan yang pertama tadi, atau manek yang lain. Misal, mampet jam segini. Udah. Habis itu dia tidak haid sudah. Kemudian pingsan di jam 16.00. Nah, dari jam 3 kurang seperempat menuju jam 4, ini ada waktu berapa? 1 jam 15 menit ya. 1 jam seperempat. Cukup tidak dibuat mandi? Cukup nggak dibuat sholat? Cukup. Nah, habis itu gila dia, jam 6 itu gila. Atau pingsan. Nah, sudah ada waktu yang cukup digunakan untuk mandi, untuk wudhu, untuk sholat zuhur, ya, untuk sholat asar. Lah, contoh seperti ini, dia wajib sholat zuhur, sholat asar. Kalau tadi nggak sempat melakukan, lama aja. Ini saya mandi juga percuma, sisa 5 menit. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi, adzan asar. Setelah mandi ternyata adzan asar. Kan sholat zuhurnya jadi qadha kan ya? Qadha, nanti sholat asar di musola jamaah 4:30 misalnya. Terus nanti aja sekalian 4:30 ke musola. Orang-orang sholat qobliyah asar, saya sholat qadha zuhur. Habis itu asarnya jamaah nunggu setengah 5. Nggak langsung sholat. Udah. Ternyata jam 4 pingsan. Sampai isya baru sadar. Nah, ini zuhurnya wajib qadha. Karena tadi sudah ada kesempatan dia tidak melakukan. Asarnya juga wajib qadha karena tadi sudah ada kesempatan tapi tidak melakukan. Wadah ya. Beda kalau jam 14.45 dia mampet. Dia mampet haidnya. Kemudian jam 14.51 dia pingsan. Maka ada waktu 6 menit kan? Cukup enggak buat mandi haid sama sholat? Nggak cukup kan ya? Maka ini tidak wajib. Sholat zuhurnya walaupun terjadi zawalul mani' tidak wajib. Karena wajibnya qadha ini syaratnya ya. Apa? Bisyarti baqa'is salamah. Dengan syarat dia tetap selamat. Artinya selamat itu bebas minal mawani' dari mani' wujubis sholat.
dari perkara yang mencegah wajibnya sholat. Qadrul apa? Biqadri ma yasa'u thahara wa sholat, dengan seukuran waktu yang cukup untuk toharo dan sholat. Apa khusus toharo dan sholat saja? Di sarahnya itu kata Imam Ibnu Hajar, wa kada baqiyatu syuruti sholat Ibnu Hajar. Begitu juga syarat-syarat sholat yang lain. Syaratnya sholat kan tidak hanya toharo, ya perlu nutup aurat, perlu mensucikan najis. Misalnya badannya najis, tadi pas ketika haid dia itu bersih-bersih selokan, jadi badannya najis semua. Itu pakaiannya juga najis. Kemudian apa? Kemudian dia misalnya perlu yaitu nutup aurat, kemudian perlu mensucikan badan dan pakaiannya kalau tidak ada pakaian lain. Kemudian perlu mandi ya, perlu mandi. Kemudian misalnya dia itu pas rihlah ada di villa, tidak tahu arah kiblat, ya otomatis perlu nyari tahu arah kiblat dulu, nanya-nanya nyari orangnya. Nah, seperti itu. Jadi syarat-syarat sholat itu juga dipertimbangkan menurut siapa? Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak dipertimbangkan itu. Cukup pokoknya waktu itu cukup dibuat toharo sama sholat, selesai sudah. Wajib dia sholat. Tapi kalau Ibnu Hajar tidak hanya toharo sama sholat, tapi juga baqiyatus syurut. Baqiyatus syurut sholat juga harus mencukupi. Sholat di situ bi akhafi mungkin. Udah. Ini selesai. Kemudian tadi, katanya tadi ada kalau mampetnya di asar, asarnya wajib, sudah kan ya? Isya mampet, isyanya wajib. Tadi katanya ada keterangan maghrib juga wajib, zuhur juga wajib. Mana? Lah ini. Wa yajibu qada'u ma qablaha. Qabla shalah yang saat mampet itu. Kan misalnya asar mampetnya, ma qabla berarti qabla asar. Apa qabla asar? Zuhur. Kalau mampetnya isya, ma qabla berarti qabla isya. Itu, qabla isya. Berarti maghrib. Wa yajibu qada'u ma qablaha. Wajib juga bukan hanya qada' salat saat itu, tapi qada' salat yang sebelumnya satu aja. In jumi'at ma'aha. Kalau bisa dijama. Kayak mampet di asar, zuhurnya wajib. Kayak mampet di isya, maghribnya wajib. In jumi'at ma'aha. Alasannya apa? Littihadil waqten fil udri fa fid darurat ya Allah. Tadi itu yang sudah diterangkan. Karena dalam kondisi udur yaitu safar, waktunya dua sholat itu menyatu. Apalagi di kondisi darurat. Kasus zawalul mane ini disebut kondisi darurat. Maka menyatu waktunya. Itu. Tapi dengan syarat wajib, berarti kalau mampet di asar, wajib asar dan zuhur dengan syarat. Bisyarti baqa'is salamati minal mawane qadrul fardhaini wa thahara. Dengan syarat dia bebas dari manek salat, baik yang sama dengan yang tadi atau yang beda, seukuran dua salat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau maghrib dan isya, dan toharo. Begitu juga apa tadi? Apa khusus toharo tadi kata Ibnu Hajar? Begitu juga apa? Syurutus sholat, bagiatus syurut. Jadi kayak misalnya maghrib, maghrib ini misalnya jam berapa? 17.30 katakan. Maghrib jam 17.30. Dia mampet darahnya di jam 17.20. Jam 17.20. Maka dia wajib sholat asar, wajib juga sholat zuhur, asal setelah mampet di jam 17.10 ini dia bebas, tidak ada manek lagi sudah. Tidak ada manek. Seukuran waktu, tidak harus selamanya, seukuran waktu yang cukup dibuat toharoh, kemudian baqiyatus syurutis, sholat indah Ibnu Hajar, kemudian cukup juga untuk sholat zuhur dan asar. Ya, cukup untuk sholat zuhur dan asar. Wadah. Nah, itu. Tapi kalau jam 17.20 mampet, kemudian 17.30 ini apa? Ada mana yang lain? Ya sudah, dia dari mampet pergi hammam mandi. Kemudian untuk nutup aurat, untuk pakai mukena dan yang lain-lain, mau sholat, ternyata pingsan. Ya sudah, tidak wajib sudah ya. Jadi sebegitu mampet, dia langsung mandi. Mandinya nggak lama, mandi ya seukuran wajibnya saja. Biar. Habis itu dia pakai mukena, mau takbir pingsan. Ya sudah, tidak wajib berarti tadi itu. Sholat zuhurnya tidak wajib, sholat asarnya tidak wajib. Wadah ya. Nah,
qadral fardain wat thaharah. Paham? Sampai sini wadah? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini masalah penting ini. Ada yang ditanyakan? Betul. Visual. Kalau si kafirnya sengaja menunda masuk Islam ya, mungkin asar dia sudah niat mau masuk Islam tapi sengaja menunda ke Gara-gara habis dengarkan daras ya, streaming dia ya. Jadi ada orang kafir streaming, waduh, ini kalau masuk Islam asar nanti wajib sholat asar dan qadha tuh nunggu maghrib ya. Ya, ini kafir tapi dengarkan streaming ya. Berarti dia Islamnya kapan? Berarti Islamnya kapan dia? Maghrib ya sudah. Kalau Islamnya maghrib, apa yang wajib? Maghrib. Asar wajib enggak? Ya apalagi itu ya sudah selesai. Kafirnya dengarkan streaming ya. Yang muslim lu jarang yang tahu masalah ini, apalagi yang kafir. Yang muslim jangan yang awam, yang tolak jarang yang paham. Masalah zawalul mane. Jadi biasakan memahami fikih itu detail kayak gitu. Nah, jadi jangan hanya faham terjemahnya matan. Kalau cuma paham terjemahnya matan, antum tidak usah dars. Cukup beli kitab terjemah. Ya, cukup beli kitab terjemah antum baca sendiri. Tapi ya begitu nanti. Fahamnya campur dengan tidak paham. Kesimpulannya ya nggak paham. Kesimpulannya nggak paham. Malah lebih kotor. Itu. Lebih kotor orang yang paham separuh-separuh. Kecuali paham separuh sadar kalau dia paham separuh, ingin memperbaiki diri. Itu tidak apa-apa, lebih baik dibanding jahil. Tapi kalau paham separuh-separuh, merasa dia sudah paham total. Lah ini yang repot, tidak bisa dikasih tahu nanti. Itu kepedean. Nah, ini repot. Ada soal lain? Nah, yang zawalul mane ini. Besok insya Allah kita bahas masalah apa? Turul mane. Nah, masalah turul mane. Dan kadang ada, ya ada zawal mane, ya ada turul mane. Kadang-kadang dua-duanya. Kayak kasus tadi itu. Ada zawal mane, ada turul mane. Mampetnya di penghujung zuhur. Kemudian, udah, setelah itu masuk asar. Dia santai-santai nanti aja wis nunggu jamaah 4:30 tadinya. Ternyata jam 4 datang manek yang lain, datang manek baru. Maka ini ya zawalul manek. Karena di waktu zuhur maneknya hilang. Juga kasus turul manek karena belum sempat sholat asar, datang manek. Ini ya zawalul manek ya turul manek. Nah, kita bahas besok insyaallah. Soal antum mutola'ah nanti sama syarahnya, tidak terlalu panjang kok syarahnya di Busul Karim itu tidak terlalu panjang. Nanti antum baca itu di mutola'ah, difahami, yang bingung itu ditanyakan. Yang bingung ditanyakan. Sama persiapan daras yang besok. Jadi daras itu kalau lebih maksimal, antum harus persiapan. Besok kita akan bahas insya Allah masalah turul mane. Antum baca dulu. Tidak harus memaksa faham. Pokok baca aja sekiranya antum punya gambaran dasar dan antum punya peta mana yang enggak paham. Nah, sehingga ketika dars nanti fokus. Nah, itu gampang. Habis itu setelah dars di murojaah. Begitu, harus ada persiapan qabla dars, ada murojaah ba'da dars. Nah, keterangan-keterangan yang perlu dicatat di buku khusus, jangan kertas diselempit-selempitkan itu atau hanya dicatat di kitabnya. Nanti bingung nyarinya lagi. Nah, kalau buku khusus enak. Jadi semua catatan ada di situ. Nanti mutolaknya gampang. Kalau catat di kitab, antum harus kitabnya macam-macam. Dulu tak catat di mana ya? Di Muqaddimah, apa di Mukhtasar Latif, apa di Safinah, apa di Risalah Jami'ah, apa di Minhaj, apa di Fathul Qorib, apa di mana, bingung nyari-nyari. Bingung. Akhirnya buang-buang waktu.
Ketika antum perlu masalah itu untuk ditanya orang, atau untuk mutolaah, atau untuk ngajar, antum waktunya banyak terbuang dengan nyari-nyari. Yang seandainya antum catat di buku, enak, bukunya dijaga baik-baik, itu bukunya dijaga baik-baik, sama berusaha dihafalkan, kesimpulannya ya. Nah, jadi enak, nanti antum ditanyai masalah apa saja, antum mau ngajar kitab apa saja, ketika ingin murajaah kembali keterangan yang dulu didapat ketika daras, keterangan tentang Zawul Mane, Turul Mane, itu tidak bingung di kitab apa ya, tidak ngurus di kitab apa, semuanya sudah terkumpul di buku ini, tinggal ngambil bukunya seret, ya enak begitu. Nah, jadi satu. Padahal visual. Nah, makanya yang nyatetnya dari dulu satu buku. Dulu di Darus Mukhtasar Latif keterangannya catat situ. Nah, masih ada kan sekarang. Nah, ketika mukadimah sudah ada. Seandainya murajaah dulu tidak nyatat semuanya. Kalau dulu sudah nyatat, sekarang nyatat total lagi, tandanya tidak murajaah, tidak mutolaah dulu ya qablat daras. Enak. Tinggal ngelengkapi nanti. Oh iya, yang catatan Mukhtasar Latif dulu tidak ada, ini ada tambahan. Tinggal nambahkan. Dikasih tanda gitu kan. Enak. Nanti antum mutolaah apa saja dulu pernah diterangkan. Udah. Kalau dulu pernah diterangkan, berarti ada di buku ini. Tinggal buka. Enak begitu. Bisa hemat waktu nanti ketika antum perlu menyampaikan ilmu itu. Atau untuk antum sendiri, murajaah karena iskal. Atau ditanya orang, atau untuk ngajar. Enak. Hemat waktu. Ya kalau waktunya antum banyak. Nah, kalau kadang nggak sempat untuk murajaah sana sini itu, kadang nggak sempat. Kalau punya catatan itu enak sudah. Berat di sekarang, ringan nanti. Gitu. Ringan nanti. Padahal visual. Ada soal. Di murajaah nanti itu. Wallahu a'lam bishawab.